dengan kata ikhtiar atau sebuah usaha. Ketika kita mau mencari ilmu dunia baik akhirat untuk bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga untuk diri kita sendiri. Oke? Saya di rumah dulu. Dan sesungguhnya dalam kepergianmu pada pagi hari ini untuk mempelajari satu bab dari sebuah ilmu, baik diamalkan maupun tidak, itu akan lebih baik untukmu daripada sholat 1000 rakaat. Berarti ilmu ini sangat penting. Selanjutnya, adapun kewajiban menuntut ilmu. Jadi dalam menuntut ilmu kita ambil dalil yang sering paling banyak kita dengar, paling banyak kita hafal, yaitu thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Selanjutnya, adapun hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama, fardhu kifayah dan fardhu ain. Fardhu kifayah sendiri yaitu adalah ilmu yang mana kita jangan mau kalah dengan orang luar sana. Kita sebagai umat muslim jangan mau kalah dengan orang luar sana. Dalam kita ambil contoh satu saja, kayak ilmu ekonomi. Jangan orang luar saja yang mau mempelajari ilmu ekonomi, tapi kita sebagai umat muslim harus juga mempelajari ilmu ekonomi. Jangan mau kalah kita. Itu dan juga banyak lagi contohnya seperti ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu bahasa komunikasi, ilmu nuklir dan lain-lain. Jadi kita pokoknya jangan mau kalah sama orang luar. Kita harus juga mempelajari. Karena apa? Semua ilmu ini itu udah diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang jadi bisa disimpulkan ya, berarti kalau fardhu kifayah ini kita jangan mau kalah sama orang luar. Jangan biarkan mereka banyak mempelajari ilmu yang telah diajarkan oleh baginda kita, tapi kita lah yang harus paling banyak mempelajarinya. Kalau fardhu ain ini adalah ilmu yang mana sahabat dan Rasul telah meninggalkan ilmu ini. Contohnya apa? Mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari beribadah, semualah dipelajari, baik ilmu Al-Quran maupun hadis. Jadi jangan kita tinggalkan. Kalau walaupun mereka sudah wafat, walaupun mereka sudah meninggal, kita harus tetap mempelajari ilmu mereka. Adapun ada menuntut ilmu. Yang pertama, jadi inilah yang tadi saya bilang, yang slide yang pertama. Jadi kalau kita pengen mendapatkan kunci sebuah akan kebaikan dan juga pengetahuan, biar jangan kita menganggap pengetahuan kita sini-sini saja, mentoknya di sini aja, nggak ada perkembangan. Jadi inilah yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu, yaitu ada yang pertama, niat karena Allah. Niatnya jangan karena yang lain. Niatnya bukan karena pengen mencari jodoh ataupun yang lainnya, ya. Dan yang kedua, selalu berdoa, walaupun sudah niat karena Allah, jangan lupa dibarengi dengan doa. Kalau nggak dibarengi dengan doa, itu sama halnya omong kosong. Yang ketiga, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan campur aduk dengan urusan lain. Kita harus fokus. Sini ya. Menjauhi maksiat. Ini yang sering terjadi pada anak muda zaman sekarang. Selalu bertanya-tanya. Bahkan saya pernah dikasih jawaban. Salah satu alumni pondok saya, dia menanyakan saya begini, Bang Irwan, kenapa ilmuku tidak masuk? Maka saya jawab ini. Coba koreksi lagi, pernah nggak berbuat maksiat? Karena apa? Ketika kita berbuat maksiat, kita akan susah dalam menuntut ilmu. Jadi jangan salahkan
guru kita, jangan salahkan orang lain yang memberikan kita ilmu, tapi salahkan diri kita karena kita belum menjauhi namanya maksiat. Yang ketiga, yang kelima, jangan sombong dalam menuntut ilmu. Jangan ketika ilmunya baru seberapa udah busungkan dada, merasa dia yang paling benar, semua dikafirkan. Semua dikafirkan, mamanya pun dikafirkannya. Yang kedua, yang keenam, memperhatikan guru ini juga paling penting. Jadi ketika guru menjelaskan sama kita, kita juga harus memperhatikannya. Jangan hanya melamun, jangan hanya kayak jemuran di sana. Basah nggak ya? Lucu nggak ya? Tidak ada jemuranku ini. Pakai apa besok? Jangan. Tapi kita harus betul-betul memperhatikan guru kita. Kita fokus karena yang mereka sampaikan adalah ilmu. Yang ketiga, ketujuh, tipe maaf. Jangan ragu bertanya ketika guru sudah menjelaskan. Ketika guru sudah menjelaskan tentang ilmu, kita jangan ragu untuk bertanya. Ingat, malu bertanya, susah dijawab. Jangan malu bertanya, tanya aja. Yang gak penting pun tanya aja. Bapak udah nikah Pak, mau istri 2? Jangan. Yang terakhir, kalau yang terakhir udah semua kita laksanakan. Kita sudah niat karena Allah, kita sudah berdoa, kita sudah bersungguh-sungguh, sudah menjauhi yang namanya maksiat, kita sudah juga tidak sombong, kita juga sudah memperhatikan guru, kita juga sudah banyak bertanya akan ilmu, maka kita amalkan. Amalkan ini, jangan pelit-pelit akan ilmu. Kalau udah dapat ilmu, boleh disampaikan. Disampaikan. Jangan nanti kalau ditanya, Kak Dina siapa hari ngaji sama Kak ini, hukumnya maling mangga tetangga apa ya? Dan Dina 5.000, sudah pertanyaan, gak boleh. Jadi harus disampaikan. Oke, next selanjutnya. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Jadi nggak ada gunanya kalau kita suruh orang bayar kita untuk menjawab pertanyaan kita kayak tadi. Nggak ada gunanya Nggak ada gunanya Dina meminta uang goceng. Karena apa? Utamaannya orang yang telah membagi ilmu dan orang yang mempelajari ilmu itu lebih dari uang 5.000. Masya Allah. Yaitu apa? Yang pertama, dimudahkan jalan yang menuju surga. Yang pertama, dimudahkan jalan yang menuju surga. Dalilnya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 299. Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang ketiga, dicintai oleh Rasul. Anabi langsung aja karena panjang hadisnya. An Abi Utsman ibni Affan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalukum a'lamal Qur'an a'lamu. Sebaik-baiknya orang adalah atau seutamanya orang adalah orang yang mempelajari ilmu Al-Qur'an, sudah mempelajari, diamalkannya, disebar luas. Yang ketiga, diminta ampun seisi langit dan bumi. Bayangkan, kita udah menuntut ilmu, udah mencari ilmu susah payah. Walaupun seperti itu, dunia dan seisinya meminta ampun sama Allah atas dosa-dosa kita, biar masuk ilmunya. Oke? Ini udah dijelasin juga ya. Lanjut. Oke, ini lanjutannya tadi. Masih banyak lagi utamaannya, bukan hanya menggoceng saja. Menggoceng itu ada apa-apanya dengan utamaan ini, yaitu merasakan ketenangan rahmat dan pujian. Berjihad di jalannya Allah. Dengan adanya ilmu kita bisa berjihad. Contohnya kayak Abdul Somad, kemana-mana ceramah. Betul atau tidak? Betul. Mendapatkan pahala terus mengalir walaupun sudah mati. Bayangkan
tanyakan. Kita ngajarkan satu aja kalimat, entah Bang Dwi, jangan tinggalkan sholat. Jika dia melaksanakan itu terus menerus, bahkan sampai kita mati, maka kita akan terus mendapatkan pahala dari Bang Dwi. Dapat mengetahui kebenaran. Dengan adanya ilmu kita bisa mengetahui yang mana yang batil, mana yang hak, mana yang haram, mana yang gak haram. Ya, dengan adanya ilmu kita bisa dapatkan semuanya. Adapun perintahnya Allah, oke, lanjutannya adalah perintah Allah. Orang yang berilmu selalu takut pada Allah. Jadi kalau kita merasa kita nggak pernah takut, walaupun kita udah banyak sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan bertahun-tahun, kalau kita menuntut ilmu tapi kita nggak ada takut sama Allah, berarti ilmu yang kita dapat itu wajib ditanyakan. Yaitu dan juga menjalankan kewajiban. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita wajib menjalankannya. Seperti tadi saya bilang, kita mengamalkannya, kita sebar. Tapi jangan hanya kita sebar saja, tapi kita juga koreksi diri kita sendiri. Bisa dipahami? Tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan ilmu merupakan sebuah anugerah. Jadi ilmu itu adalah sebuah anugerah bagi kita, karena nanti suatu saat dia akan bermanfaat bagi kita. Betul atau tidak? Lebih baik utama daripada sholat sunnah. Lebih utama daripada sholat sunnah. Selanjutnya, kesimpulannya, boleh dibaca juga ya. Menuntut ilmu hukumnya itu wajib, sudah tadi saya bilang. Dan juga keutamaan orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan jalannya ke surga. Yang saya jelaskan tadi. Jadi intinya adalah, intinya adalah ketika kita mencari ilmu, insya Allah kalau kita dengan niat karena Allah, kita mukhlis lillah karena Allah, Allah akan meridhoi kita. Semua yang ada di bumi ini dan seisinya akan meminta ampun kepada kita. Kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Pokoknya dapat banyaklah kita ketika kita betul-betul niat mencari ilmu karena Allah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang mau beri kritik dan saran, monggo dipersilakan.